Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Live Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam 40 menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di malam hari ini untuk menyambung seri kita Wanita Sehat, topik yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu sangat menarik, yaitu Baby Blues Syndrome. Baru melahirkan dan memiliki seorang bayi tentunya terdengar membahagiakan. Tapi pasalnya tanggung jawab baru yang harus dipikul oleh sang ibu bisa di luar perkiraan yang membawa tekanan mental. Tekanan inilah yang dapat membawa keadaan yang disebut baby blues syndrome. Seperti apa gangguan kesehatan ini? Dapatkah kita terhindar dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada malam hari ini, yaitu Dr. Sabrina Nusawakan. Dr. Sabrina menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi pada tahun 2015 silam. Kemudian sempat mengawali karir di Puskesmas Mapurujaya, Timika pada tahun 2015. Dr. Sabrina juga sudah menggali pengalaman di RSUD Timika dan Rumah Sakit Tentara Ambon. Dan saat ini kita langsung saja menyapa narasumber kita di malam hari ini, Dr. Sabrina Nusawakan. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Apa kabarnya, dokter? Kabar baik, Ini puji Tuhan. terlihat lagi mengandung ya, dokter? Iya, ya, sama sehat-sehat seperti ya kandungannya. Iya, sama-sama. Semoga sehat-sehat juga ya Amin, kita semua. amin. Baik, kita akan mengawali pembahasan kita di malam hari ini, tetapi kita akan mengawalinya dengan doa terlebih dahulu, dokter. Ya. Saya akan pimpin kita dalam doa. Sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk dapat belajar lebih banyak bagaimana ya Tuhan untuk menjaga kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kehidupan kami. Dan di malam hari ini khususnya ya Tuhan, kami ingin berdoa kepada Dr. Sabrina Nusawakan yang sudah bersedia dengan senang hati menjadi bagian dalam program kami, menjadi narasumber kami di malam hari ini. Bantu dia ya Tuhan agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Segala sesuatu yang sudah disediakan kiranya dapat dibawakan dengan baik dan jelas, kami semua dapat terberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan Tuhan, dan kami akan menyerahkan seluruh rangkaian program kami di malam hari ini kepada tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Live Live in Fullness to Eternity. Kembali lagi dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita di malam hari ini, Dr. Sabrina ya. Dokter, sehubungan dengan topik kita di malam hari ini, Baby Blues Syndrome ya, yang sering kita singkatkan BBS ya dokter. Apa saja yang rindu untuk dokter sampaikan terlebih dahulu untuk mengawali diskusi kita, dokter? Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Malam hari ini saya akan membawakan tentang kesehatan mental seorang ibu setelah melahirkan.
Kesehatan mental pada ibu setelah melahirkan itu sangatlah penting, tidak boleh diabaikan karena dapat berdampak tidak baik bagi ibu, anak, dan juga keluarga di sekitarnya. Baby blues syndrome dialami oleh 4 dari 5 orang tua baru atau sekitar 80%. Kondisi ini dapat dialami oleh orang tua baru sudah berapa kali pun ia melahirkan, dari segala usia, pendapatan, budaya, atau tingkat pendidikan. Jadi semua orang beresiko untuk kena baby blues syndrome. Baby blues syndrome adalah perasaan sedih yang dialami banyak wanita di masa-masa awal setelah melahirkan. Umumnya akan berlangsung selama beberapa hari dan paling lama hingga 2 minggu. Baby blues syndrome dapat hilang dengan sendirinya tanpa perawatan khusus, intervensi, atau pengobatan. Namun, apabila gejala tidak hilang setelah beberapa minggu atau semakin memburuk, ibu mungkin menderita depresi pasca melahirkan. Sekitar 10% ibu mengalami depresi pasca melahirkan. Tidak seperti baby blues syndrome, depresi pasca melahirkan adalah masalah yang lebih serius dan tidak boleh diabaikan. Nah, kita akan lihat bagaimana ciri-ciri seorang ibu yang menderita baby blues syndrome. Tadi kita sudah dengarkan bahwa ciri-ciri khasnya itu adalah perubahan suasana hati yang cepat dari senang menjadi sedih. Jadi ibu yang menderita baby blues syndrome itu pada saat dia, jadi ini contohnya, pada saat ia memegang bayinya, menggendong bayinya, dia bisa tersenyum, dia bisa ketawa sama bayinya, dia bisa ada rasa senang karena akhirnya dia memiliki seorang anak. Tapi nanti tiba-tiba dia bisa menangis. Dia menangis, terseduh-seduh, bahkan sampai seperti seorang anak kecil yang meminta sesuatu terus tidak didapatkan. Jadi nangisnya itu heboh sekali nangisnya karena dia merasa mungkin saya tidak mampu menjadi seorang ibu, atau dia merasa tidak bisa memberikan yang terbaik. Pokoknya suasana hatinya itu sangat kacau. Nah, ini ciri-ciri yang biasanya terjadi kepada seorang ibu. Kelelahan sehingga membuat ibu tidak mampu mengurus diri sendiri. Dia tidak mau mandi, tidak mau makan, merasa mudah tersinggung, mudah marah dan cemas, sedih, murung, dan juga cemas. Dia cemas atas segala sesuatu. Bahkan mungkin apa yang akan anaknya pakai, dia bisa cemas juga. Dia pakai baju tangan pendek atau tangan panjang, itu bisa juga terjadi. Menangisnya ini tidak seperti biasanya. Jadi kesannya itu seperti kayak dia cengeng. Kalau memang dia tidak memiliki sifat yang seperti ini sebelumnya, kita akan lihat dia itu seperti cengeng. Kenapa jadi lebih cengeng setelah punya anak? Nah, kehilangan selera makan, sulit tidur, merasa kewalahan dengan tugas bayi, dan kesulitan berkonsentrasi atau membuat keputusan. Memang kalau masalah kewalahan, kalau untuk mengurus bayi itu memang tidak seperti kita pergi bekerja. Beda. Kalau kita pergi bekerja, saya sendiri kalau mau dibandingkan dengan pekerjaan saya dulu, kalau kerja itu saya 8 jam di rumah sakit misalnya. Kerja tidak henti-henti, kadang lupa makan, lupa minum. Tetapi kalau sudah punya bayi, itu beda, bukan 8 jam, 24 jam dan terus menerus. Jadi juga ini biasanya bisa terjadi kepada ibu-ibu yang baby blues syndrome karena hal ini. Nah, gejala ini biasanya mulai membaik pada hari ke-10. Namun jika Anda merasa gejalanya tidak kunjung membaik atau malah semakin parah, sebaiknya meminta bantuan lebih lanjut karena bisa jadi ibu mengalami postpartum depression atau depresi pasca melahirkan. Pada awalnya, postpartum depression dapat terlihat seperti baby blues karena memiliki banyak gejala yang sama, termasuk perubahan suasana hati, mudah menangis, sedih, insomnia, susah tidur ya, dan lekas marah. Perbedaannya dengan depresi pasca melahirkan, gejalanya lebih parah seperti merasa putus asa, merasa tidak berharga, merasa tidak memiliki ikatan dengan bayinya, dan ia bisa memiliki pikiran untuk bunuh diri, atau dia tidak mau lagi
merawat bayi yang baru lahir itu. Jadi dia benar-benar tidak peduli lagi dengan dirinya apalagi dengan bayinya, dan bahkan dia punya pikiran untuk bunuh diri. Dan kita banyak menemukan kasus-kasus seperti ini. Kita banyak menemukan ibu-ibu yang bunuh diri, bahkan bunuh anak-anaknya juga. Penyebab baby blues. Sebenarnya penyebab baby blues ini tidak diketahui pasti kenapa. Tetapi ada beberapa hal yang diyakini dapat memicu baby blues syndrome. Yang pertama adalah perubahan hormon. Jadi seorang ibu itu kalau melahirkan, baik normal ataupun operasi, tubuhnya itu mengalami perubahan hormon dan butuh waktu untuk beradaptasi agar hormonnya itu kembali lagi stabil. Nah, itu menurut penelitian bisa menyebabkan baby blues syndrome. Yang berikutnya stres ketika merawat bayi baru lahir. Karena yang tadi saya bilang, merawat bayi lahir itu adalah sesuatu hal yang baru, tanggung jawab yang baru. Tidak sama seperti pekerjaan, beda. Kalau kerja capek-capek bisa istirahat, bisa ada waktu untuk istirahat. Tapi kalau seorang ibu, orang tua, kalau jaga anak itu tidak ada itu katanya capek-capek istirahat. Jadi istirahat itu justru cuma diselip-selipkan, jadi capek-capek terus. Nah, itu juga bisa menyebabkan baby blues syndrome karena mungkin ibunya kaget dengan, oh begini ternyata kalau punya seorang anak gitu. Nah, yang berikutnya kurang tidur. Kalau punya bayi baru lahir itu, apalagi kalau menyusui, kurang tidur itu pasti, hampir tidak bisa tidur. Apalagi kalau tidak ada support sistemnya, tidak ada yang membantu di rumah. Dia sendiri yang mengurus bayi bersama suami. Apalagi kalau suaminya kerja, jadi dia yang betul-betul full time untuk urus bayinya. Yang berikutnya realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi ini adalah mungkin selama dia hamil ada yang diharapkan. Mungkin, oh nanti kalau anak saya lahir pasti saya bahagia. Memang benar punya anak itu bahagia. Nanti, oh saya mau beli ini, mau beli itu untuk anak saya, mau bikin ini, bikin itu untuk anak saya. Tetapi ketika lahir, dia kaget, oh ternyata begini, tidak seperti yang sudah saya rencanakan, tidak seperti yang sudah saya harapkan misalnya. Contohnya ada seorang ibu, waktu dia hamil itu, kita suka beli-beli itu yang gambar-gambar 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun, nanti buat di foto-foto. Tapi setelah dia melahirkan, tidak dipakai sama sekali. Kenapa? Saking sibuknya dia mengurus bayinya. Jadi ini juga bisa menjadi penyebab baby blues syndrome. Faktor resiko. Jadi ada faktor-faktor yang bisa memicu sampai seorang ibu itu bisa mengalami baby blues syndrome. Yang pertama, mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan ini banyak bisa karena dia sudah menikah mungkin, tetapi suaminya pergi meninggalkan dia sendiri. Bisa juga, mohon maaf, mungkin hamil di luar nikah dan lain-lain. Itu bisa menjadi faktor risiko yang besar. Yang berikutnya rendah diri. Dia memang memiliki sifat yang rendah diri, tidak memiliki pasangan, merasa kecewa atau tidak puas dengan pasangannya. Bisa juga karena dia takut melahirkan. Jadi kita sering ya dengar waktu hamil anak pertama itu cerita-cerita dari orang lain, misalnya teman kerja atau orang tua atau tante om kita cerita, oh waktu saya punya anak itu begini. Oh saya tuh sampai begini. Saya tuh perdarahan sampai begini. Jadi ibunya sudah ketakutan duluan gitu. Yang berikutnya, melahirkan secara sesar, mengalami persalinan beresiko atau komplikasi pasca persalinan. Jadi ibu-ibu yang operasi itu bisa juga punya resiko kena karena mungkin proses operasinya yang cukup rumit sehingga membuat ibunya jadi agak trauma dengan persalinannya. Berikutnya, mengalami kecemasan dan stres saat lahir. Melahirkan bayi pertama ini cukup banyak yang terjadi baby blues syndrome karena ini juga, karena ya orang-orang sering sebut sindrom anak pertama. Ya karena anak pertama itu kan kayak jadi pelatihan juga buat orang tua ya.
dia lahir, dia diurus sama orang tua itu seperti dia melatih orang tuanya. Jadi di situ bisa timbul baby blues syndrome. Nah, riwayat depresi atau kecemasan. Mungkin dia sebelumnya pernah depresi atau punya gangguan kecemasan. Kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan sosial ini yang paling penting sebenarnya keluarga terdekat lah. Tidak usah dulu jauh-jauh. Keluarga terdekat seperti suami, orang tua, mertua. Kalau tidak mendukung seorang ibu ini pada saat dia hamil, melahirkan, bahkan mungkin suka berkata-kata yang bikin dia jadi tersinggung atau lain-lainnya, itu juga bisa membuat seorang ibu itu jadi kurang percaya diri dan memicu untuk baby blues syndrome. Kekurangan vitamin dan mineral tertentu, masalah tidur, dan usia ibu yang lebih muda. Penanganan yang pertama itu usahakan bisa tidur cukup. Istirahatlah saat bayi sedang tidur siang, makanlah makanan yang baik dan dapat meningkatkan mood, jalan-jalan untuk menghirup udara segar dan sinar matahari, sempatkan untuk melakukan olahraga, terima bantuan ketika orang lain menawarkannya. Santailah, jangan khawatir dengan tugas Anda, tapi fokuslah pada diri sendiri dan bayi. Namun, dari penanganan ini, sebenarnya yang paling tepat sekali itu kalau Anda sudah merasakan gejala daripada baby blues syndrome yang tadi kita sudah lihat, itu ada baiknya langsung mencari pertolongan. Mencari dokter psikiatri atau sekedar ngobrol-ngobrol dulu sama teman yang mungkin bisa membantu untuk mengarahkan ke dokter psikiatri. Jangan kita tunggu lama-lama. Jangan sampai tunggu menjadi sebuah depresi. Nah, Anda mungkin tidak ingin memberitahu siapapun bahwa Anda merasa tertekan setelah melahirkan bayi. Tetapi perawatan dapat membantu Anda merasa seperti diri sendiri lagi. Jadi penting untuk segera mencari bantuan, terutama jika gejala baby blues tidak kunjung membaik atau malah semakin parah. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan organ penting dalam tubuh kita, seperti jantung, paru, hati, dan lain-lain. Kesehatan mental bukanlah suatu hal yang tabu. Kesehatan mental kita adalah suatu hal yang penting dan bukan berarti kita tidak dekat dengan Tuhan. Ini masalah kesehatan, sama seperti penyakit lainnya yang membutuhkan penanganan yang tepat. Jika Anda merasakan gejalanya, sebaiknya segera melakukan konsultasi dengan psikiater agar mendapatkan pertolongan. Jadi yang menjadi masalah dalam penanganan ini, biasanya mereka takut atau malu. Kenapa saya begini ya? Kenapa saya merasa seperti ini ya? Jadi itu yang membuat kadang terlambat untuk ditangani, karena merasa takut dan malu untuk bilang kalau ada sesuatu yang aneh dari diri saya. Biasanya mereka tahu, tapi mereka tidak mau untuk beritahu. Pencegahan. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya tidak terjadinya baby blues syndrome, atau setidaknya bisa membantu kita melewati baby blues syndrome. Perencanaan sebelum dan sesudah melahirkan. Yang pertama adalah rajin kontrol kehamilan. Jadi itu wajib, semua yang hamil harus rajin kontrol ke puskesmas. Nanti di puskesmas dikasih buku supaya kita bisa lihat-lihat apa yang harus kita lakukan pas hamil, melahirkan, dan lain-lain. Terus ke dokter spesialis buat kontrol juga. Nah, yang berikutnya kita tentukan tempat bersalin. Jadi banyak-banyak diskusi sama suami istri, banyak-banyak diskusi. Tempat bersalin di mana? Ini juga sangat penting, karena kalau kita tidak diskusikan nanti bisa jadi stres juga kalau tidak sesuai dengan keinginan kita. Penolongnya siapa? Mau dokter kandungan kah? Mau bidan kah? Itu juga harus ditentukan. Metodenya juga harus ditentukan, karena ada perjuangan yang harus dilakukan. Misalnya, saya mau bersalin di rumah sakit ini, penolongnya saya mau bidan, metodenya mau
lahir normal. Nanti ada poin-poin yang harus kita bahas sama yang akan menolong kita. Misalnya ibu menyusui, saya rencana anak saya mau ASI, full ASI gitu. Jadi ada tahap-tahap yang sudah harus dilakukan pada saat bayi itu lahir. Harus langsung inisiasi menyusui dini dan lain-lain. Itu harus dibicarakan dengan penolongnya supaya ketika anaknya lahir tidak IMD, akhirnya menyusuinya tidak lancar. Karena IMD juga salah satu yang menentukan menyusui itu lancar. Akhirnya bayinya kuning atau apa, atau terjadi apa karena kesalahan-kesalahan yang kecil saja. Nah, akhirnya ibunya jadi baby blue syndrome. Karena dia punya impian anaknya itu bisa full ASI, tapi karena tidak tercapai waktu bayinya sudah lahir, itu yang membuat dia jadi ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Misal itu contoh. Nah, ikuti kelas-kelas ibu hamil, merawat bayi baru lahir, menyusui juga penting. Jangan sampai sudah lahir dulu baru kita temukan hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah waktu hamil, itu kita cari tahu dulu. Tapi karena kita tidak ikut, kita tidak tahu, akhirnya kita stres, tidak tahu harus bikin apa. Nah, mungkin kebanyakan orang lihat, oh dia menyusui lancar-lancar, baik-baik saja. Atau oh dia setelah bayinya lahir, dia baik-baik saja, dia ini begitu. Tapi belum tentu kitanya begitu. Jadi dengan kita mengikuti kelas-kelas ibu hamil, merawat bayi berlahir, menyusui dan lain-lain, itu bisa membantu kita untuk mengetahui, punya pengetahuan. Sehingga pada saat bayi lahir, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Walaupun nanti kita temukan hal-hal yang sulit atau yang menjadi beban atau pikiran kita sudah tahu solusinya waktu kita ikut dulu kelas-kelas itu. Asupan bayi juga harus dibicarakan, seperti yang tadi saya sudah berikan contoh. Tempat tinggal setelah melahirkan, mau tinggal di mana, bagaimana support sistemnya, siapa nanti yang tolong kita selama masa nifas, apakah ada orang tua atau babysitter atau siapa, karena itu juga perlu sekali. Tidak semua orang sanggup untuk bisa melewati masa nifas sendiri, butuh ditolong, ada pendamping, atau kalau tidak ada, bagaimana nih kita nanti settingannya bagaimana, bicarakan dengan suami. Nah, dengan hal-hal ini, kalau sudah direncana dengan baik, ya dengan pertolongan Tuhan saat bayi lahir, kita sudah punya konsep bagaimana kita akan menghadapi masa nifas. Dan mudah-mudahan walaupun baby blue syndrome bisa dilewati, atau mudah-mudahan tidak kena baby blue syndrome. Sekian yang boleh saya bawakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pembahasan yang luar biasa ya dokter ya, sehubungan dengan baby blue syndrome ini ya. Kita singkat aja BBS ya dokter. Iya. Khususnya bagi kaum wanita yang sedang menanti kelahiran anak seperti kita-kita ini ya dokter. Iya. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjut ke tanya jawab. Dokter, saya penasaran sehubungan dengan apa yang sudah dokter sebutkan, ciri-ciri dari baby blues ini, sindrom ini. Nah, terlihat sepertinya wajar-wajar ya, karena tanggung jawabnya bertambah seperti itu. Apa kira-kira indikasi yang benar-benar menonjol dari ciri-ciri ini menunjukkan bahwa, oh saya sudah terkena baby blues syndrome ini dokter? Jadi kalau untuk ibunya sendiri ya, kalau dia mau kira-kira saya ini baby blue syndrome tidak sih, gitu kan? Sebenarnya dia bisa rasa. Sebenarnya dia bisa rasa kalau dari ibunya sendiri yang terkena. Dia akan merasa seperti, kok saya tidak seperti biasanya misalnya. Ini membicarakan yang tidak memiliki sifat seperti itu ya. Kok saya tidak seperti biasanya, kok saya mudah menangis, begitu. Anak saya cuma tidur aja, saya bisa menangis, begitu. Mungkin dia jadi rasa heran. Nah, kalau yang memang sudah punya sifat ini, sifat ya bisa dibilang gampang menangis. Nah, pada saat dia terkena baby blue syndrome ini, dia merasa ada sesuatu yang beda. Walaupun saya mudah menangis, tapi mungkin kekhawatiran saya meningkat. Pokoknya sebenarnya dia bisa rasakan, dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dengan sebelum dia punya anak, gitu.
Oke, begitu. Dan yang lebih banyak, jadi ada grup di Facebook namanya Mother Hope Indonesia. Saya sering baca-baca di situ keluhan-keluhan ibu yang baby blues syndrome. Nah, jadi mereka sering bilang mereka itu bisa sebenarnya, cuma takut untuk ngomong, itu saja sih. Begitu ya. Atau mungkin faktor pendorong dari lingkungan, dari keluarga yang belum begitu memahami kondisi dari baby blues ini bisa memacu. Jadi kalau yang saya baca ya dari beberapa jurnal, memang itu termasuk di resiko dia lebih berat. Baby blues syndrome-nya jadi lebih berat karena pengaruh lingkungan begitu. Jadi lingkungannya itu bisa memperparah dia untuk mengalami ini baby blues syndrome. Tapi kalau untuk dia bisa kena atau tidaknya, sebenarnya bukan karena itu, bukan karena pengaruh lingkungannya, gitu. Tapi itu bisa juga beresiko dia untuk kena. Cuma tidak berpengaruh di situ juga. Baik. Karena salah satu penyebabnya itu adalah perubahan hormon. Gitu. Tadi dokter sempat sebut sehubungan dengan personality yang memang suka cengeng, suka pesimis, ya, dan juga cepat down-nya seperti itu. Iya. Itu kadang-kadang mereka tetap rasa ya dokter, kalau ada perubahan tetap ada ya. Iya. Nah seperti itu, apakah gejala-gejala bagi mereka yang memiliki personal trait yang seperti itu akan jadi lebih besar dibanding mereka yang tidak memiliki personality seperti itu? Sebenarnya kalau untuk baby blues syndrome ini itu tidak mempengaruhi. Jadi sifat sebelumnya tidak mempengaruhi dia untuk bisa kena atau lebih mudah kena baby blues syndrome gitu. Tapi mungkin kalau yang lebih cengeng iya kali ya. Cuma bukan berarti yang tidak begitu tidak bisa kena gitu. Jadi semua ibu itu bisa kena baby blues syndrome. Baik Gitu. dokter. Sehubungan dengan resiko, apakah semakin banyak anak, semakin sedikit resiko terkena BBS ini dokter? Tidak, dia mau berapa anak pun dia punya gejala itu, bukan gejala, dia bisa kena di kelahiran anak keberapapun. Yang penting itu dia kenanya itu di awal saat dia setelah melahirkan gitu. Jadi setiap ibu sudah harus ya siaga pada saat melahirkan, itu sudah ekspektasinya hati-hati ya. Nah, berapa banyak orang Indonesia kira-kira dokter yang mengalami BBS ini kemudian berujungnya kena depresi postpartum yang lebih parah? Kalau untuk dari BBS ke depresi, memang kalau yang saya baca itu 10%. Yang beberapa yang jurnal yang saya baca itu memang 10% untuk jadi depresi. Jadi begitu. tetapi pada saat itu pergi ke sana berbahaya ya, apa itu bisa berujung bunuh diri dokter? Iya bisa. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang di materi, kalau bedanya BBS sama depresi itu salah satunya adalah dia sudah ada keinginan untuk bunuh diri kalau di depresi begitu. Ya, jadi ini patut diperhatikan ya dokter ya, Iya. karena bunuh diri ujung-ujungnya. Apakah ada etnis atau budaya tertentu yang dapat mempertinggi faktor resiko terkena baby blues syndrome ini dokter? Iya, kalau memang membicarakan tentang ada budaya tertentu, iya bisa. Itu karena kenapa itu dokter? Itu saya kurang tahu budaya seperti apa, tetapi kalau yang saya baca budaya bisa mempengaruhi atau meningkatkan risiko ibu terkena BBS. Tapi kalau kita hubungkan dengan penyebabnya, ya itu karena ibunya itu mungkin direndahkan seperti itu. Jadi itu memicu dia untuk tidak percaya diri. Karena rendah diri kan, karena sering direndahkan, tidak percaya diri untuk bisa merawat bayinya gitu. Oke, baik dokter. Dokter, satu kali pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi berikutnya ya dokter. Jadi dokter sempat sebutkan itu penyebab-penyebab dari BBS ini ya. Perubahan hormon tadi, begitu juga stres merawat bayi yang baru lahir ya. Kurang tidur bisa jadi, dan kualitas tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang saya ingin angkat poin yang terakhir ini dokter. Ekspektasi yang sering mengecewakan. Sering itu ekspektasi seperti apa yang paling sering terjadi dokter?
Kalau ekspektasi ini banyak ya, tergantung ibunya. Oke. Waktu dia hamil, apa dia punya ekspektasi. Cuma tadi saya sempat contohkan itu tentang menyusui. Nah, jadi ibu-ibu itu ada yang memutuskan untuk full ASI untuk anaknya kan. Nah, dia lihat dari orang-orang, Ya. mungkin saudara, teman yang full ASI, anak-anaknya yang full ASI itu kayaknya lancar-lancar saja. Paling keluhannya ngantuk, tidak tidur-tidur misalnya. Atau kadang-kadang suka sakit payudaranya. Pokoknya di pikirannya itu lancar-lancar gitu. Tapi dia ikut kelas menyusui, dia baca buku, dia konsultasi segala macam. Dia bahkan tahu resiko-resiko apa yang bisa terjadi, dia tahu solusinya, semuanya dia tahu. Tapi pada saat bayinya lahir, semua ilmu itu kayaknya tidak bisa dia pakai gitu. Karena pengaruh bayinya itu ternyata begini, begitu. Jadi semua yang terjadi sesuai dengan apa yang dia sudah pelajari, tetapi dia baru sadar ternyata begini, begitu rasanya. Kalau apa yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik. Dia mau full ASI tapi dia punya penghalang. Dan dia tahu solusinya tapi tidak bisa dilakukan. Nah, itu menjadi pemicu besar untuk jadi baby blues syndrome. Untuk wanita-wanita atau ibu-ibu dalam keadaan ini, tadi dokter sempat sebutkan juga mungkin ada community yang bisa dokter sarankan kepada sahabat live sekalian untuk bisa bergabung pada saat kita terkena ya BBS ini. Iya, jadi memang BBS ini punya grup, bukan cuma BBS sih, kesehatan mental pada ibu sebenarnya. Itu Mother Hope Indonesia namanya di Facebook. Mother Hope Indonesia. Baik. Jadi dengan bergabung di situ diharapkan ibu-ibu itu punya teman cerita, karena tadi kan saya kasih tunjuk juga kan penanganannya, tidur, kalau ada yang nawarin untuk bantu kasih dan lain-lain, tapi sebenarnya yang paling tepat itu mereka tuh butuh teman cerita gitu, butuh teman untuk curhat. Makanya yang paling penting itu bagusnya langsung ke dokter psikiater supaya dia bisa ditolong, jangan sampai dia jadi depresi gitu. Juga bisa saling mendengar cerita ya, mungkin ada pengalaman yang sama dari ibu-ibu lainnya. Iya, di grup situ itu fungsinya. Oke, baik, terima kasih dokter. Nanti kita sambung lagi masih dalam topik baby blues syndrome. Dan sahabat live, kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kembali kepada narasumber kita di malam hari ini, yaitu Dr. Sabrina Nusawakan. Dr. Sabrina, kita lanjut ya diskusi kita, kapan tepatnya kira-kira BBS ini biasanya terjadi? Apakah di hari sang ibu itu melahirkan langsung bisa terkena atau bagaimana? Iya, jadi kalau yang saya baca ada yang mengatakan beberapa jam setelah melahirkan dia sudah bisa rasakan gejalanya. Ada juga yang beberapa hari. Yang pasti kalau BBS itu biasanya cuma sampai 2 minggu. Begitu. Iya. Bagaimana sehubungan dengan beberapa wanita yang bekerja ya? Jadi mereka hanya memiliki maternal leave itu sekitar 3 bulan. Apakah pada saat datang pekerjaan yang lain kemudian jadi depresi atau bagaimana, itu bisa termasuk baby blues syndrome atau tidak? Sebenarnya tidak. Baik. Karena baby blues syndrome itu hanya muncul setelah melahirkan sampai 2 minggu pertama dari kelahiran bayi. Tapi apa mungkin tetap sang ibu itu terkena depresi postpartum? Iya, bisa. Jadi kalau misalkan dia sudah merasakan gejala di 2 minggu pertama, lalu tidak ditangani dengan baik,
bisa jadi depresi, atau mungkin dari awal dia sudah langsung depresi, karena kan gejalanya memang mirip-mirip gejalanya. Jadi belum lagi mungkin ibunya malu atau takut untuk ngomong. Nah, jadi kalau terlambat bisa berbahaya kalau memang benar dia depresi, karena dia bisa bunuh diri, bisa bunuh anak-anak. Jadi itu yang ditakutkan. Jadi harus cepat ditangani. Baik dokter, sehubungan dengan cepat dan tidaknya ini, saya penasaran bagaimana kira-kira yang membedakan sebenarnya, di mana kita sudah harus untuk pergi melihat dokter karena kita sudah terkena depresi postpartum ini, sudah tidak lagi BBS dokter. Iya. Nah itu dia masalahnya, masalah harus ini karena masih banyak orang yang menganggap ini hal yang sepele begitu kan, seperti yang biasa kita dengarkan, oh biasa itu kalau ibu habis melahirkan itu biasa, capek, nangis, segala macam. Jadi udahlah biasalah itu, gitu, tidak perlu ini. Tapi yang sebenarnya adalah ketika kita lihat dia memiliki gejala-gejala yang tadi kita sudah lihat, harus segera ditangani, begitu, harus segera ditangani. Bawa dia ke dokter psikiatri supaya tidak semakin parah, atau supaya dia bisa lepas dari perasaan itu, karena ini kan perubahan perasaan gitu. Karena rasanya memang tidak enak. Kalau dengar sendiri kesaksian daripada orang-orang yang menderita baby blues syndrome, itu rasanya sangat-sangat tidak enak. Dan mereka susah untuk keluar dari situ. Dan orang-orang yang menderita ini bukan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Ini orang-orang yang berdoa 1 hari 3 kali, orang-orang yang setiap hari baca firman, orang-orang yang hidupnya penuh pelayanan. Jadi yang bikin tabu itu karena tidak takut Tuhan gitu, atau tidak pernah berdoa di rumah gitu. Itu yang bikin jadi masalahnya. Nanti ketika dia sudah jadi depresi, dia sudah sakiti anak-anak, sudah sakiti diri sendiri, baru mereka kaget gitu. Jadi jangan sampailah jadi seperti itu. Baik dokter, sehubungan dengan itu, apa saja kira-kira mungkin makanan yang bisa diberikan kepada mereka yang mengalami depresi, bisa membantu menurunkan ya depresi mereka, apa ada dokter? Nah memang saya pernah ikut seminar dari dokter gizinya langsung, dokter gizi klinik. Makan makanan yang bisa mempengaruhi mood itu adalah makan makanan yang segar-segar, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran. Itu secara kita tidak sadar itu bisa mengubah impuls di otak kita untuk mengubah mood kita gitu. Jadi ya kalau kita makan-makan itu harapannya bisa membantu untuk dia merubah perasaannya, membantu dia untuk memanage perasaannya. Apa jenis makanannya juga akan bisa sama dengan jenis makanan yang dapat meningkatkan atau menstabilkan hormon? Karena PMS ini ibu-ibu kan suka penyebabnya karena hormon juga naik turun ya dokter. Iya. Apa ada makanan yang spesifik untuk itu? Ya memang saya pernah baca juga sih, cuma mungkin kalau untuk lebih spesifik belum. Saya belum pernah ini, tetapi memang kebanyakan itu menjurus ke buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Dan buah-buahannya yang kita bisa dapat aja, yang gampang-gampang, tidak usah yang susah-susah gitu. Baik. Baik dokter, jika sudah sampai contohnya terkena ya PPS atau depresi postpartum ini, sebenarnya apa yang dapat membedakan, yang sangat membedakan di antara BBS ini dengan depresi postpartum? Kalau yang sangat membedakan, memang saya belum pernah lihat langsung ibu yang depresi, tapi kalau BBS sudah. Ya. Tapi kalau menurut cerita-cerita yang saya dengar dari Mother Hope Indonesia atau yang saya baca-baca itu, seorang ibu yang depresi itu sudah beda sekali kelakuannya, sudah tidak seperti dirinya, begitu. Kita pasti tahu lah, apalagi keluarga kan, pasti tahu lah dia itu seperti apa, gitu. Jadi dia sudah sangat tidak seperti dirinya sendiri, dan yang paling mencolok itu dia tidak mau rawat dia punya bayi. Ya, jadi dia kayak biarkan bayinya nangis gitu. Nanti tiba-tiba misalnya mamanya datang, mamanya datang, ini kenapa nangis-nangis dari tadi tidak ditolong misalnya gitu. Itu sudah
menjurus ke depresi gitu. Tapi kalau memang mau lebih tahu, pastinya bawa ke psikiater gitu supaya lebih ketahuan kan. Oke dokter, saya pernah baca katanya salah satu ya yang membedakan itu adalah pola tidur dari sang ibu. Contohnya jika seorang anak, seorang ibu ya, ibunya ini pada saat anaknya ada yang jaga, terus ibunya bisa tidur, berarti oh masih di kadar normal dari gejala BBS ini. Tetapi pada saat walaupun anak ini sudah dijaga orangnya tapi sama orang lain tapi ibunya tetap tidak tidur, katanya oh itu sudah depresi postpartum syndrome. Apakah itu demikian dokter? Ya memang masalah tidur tuh menjadi salah satu ciri dari kedua hal ini, maksudnya dari BBS ataupun depresi postpartum. Nah tapi kalau untuk mengarah ke depresi tidak selamanya susah tidur itu langsung depresi begitu. Karena baby blues syndrome juga susah tidur juga gitu. Jadi memang kalau mau lebih tepatnya itu bagusnya bawa ke psikiater atau itu tadi yang saya bilang sudah lain sekali, sudah tidak seperti dirinya sendiri gitu. Jadi harus menonjol ya sebenarnya. Ya, untuk menutup ya pembahasan kita, saya ingin bertanya kepada dokter, sebagai suami atau keluarga yang tinggal serumah dengan ibu yang baru saja melahirkan, apa yang paling penting dokter ingin sampaikan kepada mereka-mereka agar mungkin dapat membantu mencegah depresi ini BBS ini menjadi depresi dokter? Jadi untuk keluarga dari seorang ibu yang baru melahirkan, yang paling penting itu adalah membantu dia merawat bayinya, merawat dirinya daripada kata-kata gitu. Karena kadang kata-kata kita itu bisa menyinggung dia, atau kata-kata kita juga jangan sampai bisa membuat dia beresiko untuk baby blues syndrome gitu. Jadi ketika kita melihat perubahan daripada seorang ibu, misalnya dia jadi lebih cengeng atau dia terlalu khawatir, menurut kita dia menjadi, kita lihat bayinya baik-baik saja tapi dia kok kayaknya khawatir sekali. Yang dia butuhkan itu bukan tidak apa-apa, bayinya tidak apa-apa, bukan. Yang dia butuhkan adalah membantu dia. Dia maunya apa, mau bikin apa gitu. Atau tanya dia kenapa. Dia tuh lebih mau didengar daripada kita yang kasih kata-kata sama dia gitu. Jadi bantu dia untuk melewati itu gitu. Jadi dengan kata lain perhatiannya jangan hanya ke bayi ya yang baru lahir, jadi ke dianya juga. Perhatiannya juga kepada ibunya juga begitu ya dokter. Baik, terima kasih untuk pembahasan yang luar biasa dokter. Dan pemirsa sekalian, luar biasa sangat menarik pembahasan kita di malam hari ini. Masih ingin bertanya-tanya lebih jauh tapi sangat sedih sayangkan waktu kita tidak memungkinkan. Dan di akhir pembahasan ini saya ingin untuk bertanya kepada dokter, mungkin ada closing statement atau manfaat apa yang bisa dokter berikan kepada sahabat live sekalian? Baik, sebagai closing statement saya untuk semua ibu yang sekarang menonton malam hari ini, kalau ibu-ibu merasakan gejala-gejala yang sudah tadi saya sebutkan, jangan bertahan lama di rumah. Kalian butuh pertolongan. Ada Mother Hope Indonesia di Facebook, ada dokter-dokter psikiatri. Jangan merasa bahwa itu hal yang tabu. Kalian butuh pertolongan agar bisa merawat diri, agar bisa merawat bayi, supaya bayinya bisa tumbuh dengan baik, ibunya bahagia, keluarga pun bisa bahagia. Mungkin itu saja. Amin. Terima kasih dokter untuk closing statement, pesan-pesan yang sangat bermakna tentunya bagi sahabat live sekalian. Baik dokter, kita akan tutup diskusi kita. Kita bisa mungkin minta dokter untuk bantu kita di dalam doa tutup dokter. Ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada saat ini Engkau telah menyertai hamba untuk membawakan seminar kesehatan mengenai kesehatan mental seorang ibu setelah melahirkan. Tuhan, kiranya Tuhan mau bantu melalui materi ini dapat menjadi berkat bagi setiap ibu yang membutuhkan dan yang mendengarkan materi ini. Bantulah mereka untuk bisa menghadapi apa yang mereka rasakan saat ini. Berikanlah mereka jalan keluar agar mereka bisa menjadi ibu yang lebih bahagia, lebih bisa merawat bayi, dan memiliki keluarga yang bahagia oleh karena pertolongan Tuhan.
Terima kasih Tuhan menyertai sampai selesai. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih dokter sekali lagi untuk pembahasan yang sudah diberikan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan keluarga ya dalam segala tugas dan tanggung jawab. Amin. Amin. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini dari awal hingga akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami di malam hari ini, Anda bisa langsung saja share video kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan melewatkan pembahasan episode live selanjutnya, minggu depan dengan topik menarik lainnya. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam sehat.